Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Kisah dibuka di sebuah kota. Terlihat seorang biksu gondrong bertopi tani berjalan memasuki kota tersebut sambil membawa tasbih. Di kedai tua, dua pemuda noleh bertampang pas-pasan sangat terpesona ketika melihat betapa cantik dan glowingnya wajah sang pemilik kedai dan memujinya setinggi langit. Pemilik kedai bernama Kak Chun yang pun auto tersipu malu mendengarnya dan langsung menyatroni pelanggannya tersebut dan menyuruhnya sering-sering mampir ke lapaknya. Alhasil dua pemuda itu pun auto nurut kegirangan, asli jomblo sejati. Tak lama seorang gadis pendekar pun memasuki kedai tua tersebut. Bang Gao pun menggunjing dengan teman-teman circle toksiknya. Si monyet sakti Sun Gokong ini udah mengalahkan Raja Iblis dan bahkan memecahkan segel pelindung inti roh klan Iblis. Sehingga membuat klan Iblis kita yang sekarang menjadi kasta rendahan, gak punya tempat tinggal. Membuat klan Iblis yang sekarang gak ada harga dirinya sama sekali. Cewek yang menguping bilang, "Diam, jangan sembarangan memfitnah kelas sakti." Gao nanya, "Lu siapa?" Gadis jawab, "Jika siluman iblis nggak melukai manusia, mana mungkin istana langit mengutus pembasmi siluman kayak gue." Hanya menunjukkan rencana pembasmi siluman. Yang melihat itu seluruh siluman di sana termasuk Gao sangat ketakutan dan langsung kabur menghilang menyelamatkan diri. Biksu gondrong pun bisa merasakan keributan tersebut dari kejauhan. "Kak Chun gak salah, kok pada kabur? Kalian kan pada belum bayar, kenapa sih kalian buat masalah di kedai gue?" Gao bilang, "Asal lo tahu, ini adalah wilayah kekuasaan klan iblis." Lanjut berubah jadi seluruh daun plastik dan menyerang si gadis, tapi berhasil dihindari. Serangan demi serangan pun dilancarkan, tapi lagi-lagi berhasil dihindari dan malah mengenai dan menghancurkan seluruh perabotan kredit di kedai tersebut. Asli tante seksi rugi bandar. Sang gadis pun membalas dengan mengeluarkan jurus tapak saktinya dan menyerap jiwa siluman daun. Saat hampir tamat, tiba-tiba ditolong oleh biksu gondrong dan bilang, "Maaf, jangan dihabisi dulu, dia belum kawin." Gadis bilang, "Weh bujang lapu, jangan ganggu tugas gue ngabisin siluman." Biksu gondrong jawab, "Meskipun mereka adalah siluman nolep, tapi mereka nggak melakukan kejahatan, kenapa Nyesana harus menghabisinya?" Gadis jawab, "Sampai kapanpun siluman akan selalu mengganggu manusia, jadi udah sepantasnya lah gue basmi." Tante Chun bilang, "Woi, udah berantemnya, sekarang siapa yang bakal ganti rugi semua kerusakan di sini?" Bersamaan siluman daun berhasil kabur, gadis pun langsung mengejarnya sampai tiba di tengah hutan dan ternyata siluman daun telah memanggil ratusan teman-teman circle toksiknya dan langsung mengeroyok si gadis sehingga membuatnya kewalahan. Untungnya biksu gondrong datang membantu, ribuan siluman pun menyerang mereka dengan golok tumpul dan tapi berhasil dihindari. Lanjut menyerang dengan cambuk plastik, Naim malah dengan mudah berhasil dirobohkan. Dan seakan menghabisi siluman, biksu gondrong tiba-tiba menghentikan serangannya. Malah dihabisi si gadis, dia terjang sampai sirna dan lenyap. Asli si gadis tega banget. Biksu gondrong emosi, "Kenapa malah lu tamatin?" Gadis jawab, "Hello, please deh, mereka adalah siluman yang terlahir untuk dimusnahkan." Lanjut pergi. Biksu gondrong bilang, "Tunggu dulu di sana." Cewek jawab, "Cantik-cantik gini gue punya nama, gue adalah murid terakhir Dewa Leluhur Bodi. Nama gue adalah Quan Xing, sang pembasmi iblis wanita pertama." Biksu gondrong terkejut, "Ah yang bener, terus di mana dia sekarang?" Gue juga tiba-tiba terhenti karena teringat pesan Leluhur Bodi. "Gokong, tolong rahasiakan kalau lu adalah murid monyet terbaik gue." Flashback sejenak ke ribuan tahun yang lalu di sebuah tempat bernama Neraka Dunia, terlihat tongkat sakti Gokong secara wireless coba membaca pelindung gaib tapi masih gagal. Lanjut benturan antara kapak naga geni tumpul dengan tongkat Gokong pun terjadi. Raja Iblis bilang, "Lu tahu apa akibatnya jika inti roh klan iblis dihancurkan?" Kera sakti jauh, "Emang gue pikirin, yang pasti lu udah menentang langit dan gue harus menghukum lu." Raja Iblis pun emosi dan dengan kapak tumpulnya menciptakan coran beton dari pasir proyek dan bilang, "Dasar pengkhianat." Lanjut melempar coran tersebut ke Gokong. Ternyata dengan entengnya dihancurkan oleh Gokong. Asli Gokong mandor parah. Lanjut tongkatnya menerjang Bang Iblis sampai terseret mundur dan langsung menyerang lagi secara bertubi-tubi dengan tongkatnya, tapi masih berhasil ditangkis. Jual beli serangan pun terjadi silih berganti dan pertarungan pun tak terasa telah berlangsung selama 1 tahun penuh tanpa henti dalam mode kecepatan cahaya. Sehingga yang terlihat hanya kilatannya aja, asli benar-benar dahsyat. Akhirnya Gokong berhasil menerjang tanpa nguping Raja Iblis. Raja Iblis pun balas melemparkan kapak tumpul wirelessnya tapi meleset dari target dan tiba-tiba Gokong menghilang dan mendadak muncul tongkat sakti raksasa mengujam Bang Iblis. Sontak Bang Iblis pun coba menahannya tapi gagal dan terjeblos ke dalam tanah. Raja Iblis pun berhasil keluar, langsung dibabat hingga terlempar mengenai sekaligus menghancurkan segel pelindung menghasilkan ledakan dahsyat. Alhasil Raja Iblis pun jatuh ke dalam sungai magma dan gila, "Gokong, kenapa lu mengkhianati klan iblis?" Dan akhirnya tenggelam dalam lava dan tersegel di sana.
Bersamaan Black Gokong versi jahat dirinya muncul dan bilang, kenapa harus membohongi diri sendiri? Meskipun udah diangkat jadi budak para dewa, jati dirimu sebagai siluman yang hina gak akan pernah berubah. Lu gak akan mungkin bisa mengendalikan keseimbangan ketiga alam. Gokong jawab, oke fine, gue memang gak bisa mengendalikan ketiga alam, tapi gue bisa mengendalikan diri gue sendiri. Lanjut mengeluarkan ajian pamungkas yang menyegel dirinya versi terkuat dan terjahat di dasar neraka bersama Raja Iblis. Jadi sejak dewa membuka Hongmeng, dunia dewa dan siluman selalu bertikai seperti air dan api. Klan Iblis ingin menyatukan tiga alam. Demi menjaga keseimbangan tiga alam, terpaksa Sakti Sun Gokong menyegel 80% kekuatan sihirnya sendiri bersama Raja Iblis di dasar neraka. Ribuan tahun kemudian, Hong Her si bocah merah anak Raja Iblis rela menentang istana langit demi membebaskan sahaya yang tersegel, mengumpulkan amarah dan memelihara roh sehingga segelnya jadi longgar. Gokong yang telah diangkat jadi Buddha di langit meskipun tanpa kekuatan sihirnya rela kembali ke dunia manusia untuk memulihkan segel tersebut demi mencegah bangkitnya sang Raja Iblis ke dunia ini. Kembali ke masa sekarang, dia dijati diri sebenarnya biksu gondrong tersebut adalah Sakti Sun Gokong. Tak sengaja Wansing melihat siluman daun coba kabur dan berhasil meringkusnya. Siluman daun pun memohon tolong ampuni gue juga terpaksa ngomong gitu karena klan iblis sekarang terpaksa hidup bersembunyi. Kami juga pengen hidup yang layak dan bebas nonton konser dangdut kayak makhluk lainnya. Wansing jawab, jangan mimpi, siluman tetaplah siluman. Salahkan takdir lu kenapa dilahirkan sebagai siluman. Gokong bilang, oh salah, manusia dan siluman sebenarnya sama-sama dilahirkan dari ibu mereka masing-masing. Jadi kenapa nggak hidup rukun damai berdampingan aja? Wansing jawab, maaf, tapi istana langit udah terlanjur menugaskan gue sebagai pembasmi siluman untuk memburu dan memusnahkan seluruh siluman. Gokong jawab, oh jadi istana langit dia biang keroknya. Ya udah, tolong lepasin dia biar gue bicara dengan dewa langit. Karena gue ini sebenarnya adalah Sakti Sun Gokong. Wansing nggak percaya, ayam bener apa buktinya kalau memang benar monyet Sakti Sun Gokong? Mana tongkat emas dan awan sakti abang? Mana motor dan api abang? Nggak ada kan? Emang di dunia persilatan ini banyak laki-laki penipu kayak lo bertebaran menjebak gadis cantik kayak gue. Di neraka dunia, tiba-tiba pangeran iblis Hong Her bermimpi buruk. Paman sekaligus penasehatnya nanya, mimpi mantan toksik lu lagi ya? Pangeran Iblis jawab, gue mendapatkan kekuatan sihir dari tempat ini selama beberapa generasi untuk meningkatkan pertapaan dan kesaktian gue. Sekarang inti roh iblis makin lemah akibat segel dari langit. Rasanya kebangkitan klan iblis jadi semakin sulit aja. Ini semua pasti ulah sakti. Paman bilang, jangan bersangka dulu. Sun Wukong udah terbebas dari wujud silumannya jadi manusia sepenuhnya. Bersamaan udah diangkat ke langit jadi dewa Buddha setelah melakukan pertapaan ribuan tahun lamanya. Dan telah menghilang dari dunia ini seperti ditelan babi. Gue rasa ini gak ada hubungannya dengan dia. Hong Her emosi, om kok malah belain tuh monyet? Om pengen mengkhianati gue ya? Paman jawab, gak mungkin lah dek. Om sangat setia ke ayah lu. Bahkan om rela menjaga dan membesarkan lu seperti kedelai malika. Tiba-tiba inti roh klan iblis bermasalah dan segera pergi mengecek segel di dasar neraka dan bilang, kenapa api muri sama di gue tiba-tiba meredup? Kok bisa jadi gini om? Paman bilang, penghalang roh udah dihancurkan sakti ribuan tahun lalu. Inti roh klan iblis pun udah disegel di bawah jurang tak berujung. Gak akan mudah untuk pulih seperti semula. Tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam misterius dan bilang, masih terlalu cepat buat putus asa. Hong Her bilang, lu kan terbaket ya? Bayangan hitam bilang, hello, please deh. Lu pasti ingin membebaskan ayah lu yang terkurung di bawah sana kan? Jadi siluman wanita yang lu bebaskan dulu sebenarnya adalah wujud senjata sudi tongkat emas Gokong yang digunakan Gokong untuk menyegel ayah lu si Raja Iblis. Tapi Gokong gak menyangka dan gak tahu kalau tongkat saktinya udah berubah jadi siluman. Jadi setelah wanita itu menyerap dendam yang cukup, akan otomatis membuka segel dan membebaskan ayah Noflu itu. Dan saat itulah klan iblis akan bangkit dari keterpurukan. Hong Her nanya, terus lu mau imbalan apa? Bayangan hitam jawab, sebagai gantinya lu harus memenuhi satu permintaan dari gue, apapun itu. Gimana, deal kan? Hong Her pun setuju. Paman gak setuju dan bilang, ponakan, jangan percaya bujang lapu ini. Menghancurkan segel iblis akan dihukum oleh istana langit. Jijik mendengarnya, bayangan hitam pun langsung mencuci otak kotornya dan seketika jadi linglung dan lupa angsuran motornya. Anjut bilang, mulai sekarang paman lu bakal sepenuhnya patuh dengan lu karena gue udah memblokir ingatan kotornya. Hong Her pun jadi antusias. Anjut melalui cermin Anjut melihat kalau Gokong telah kembali ke dunia ini dalam wujud manusianya. Gokong pun tiba di gerbang gaib batas antara dunia dewa dan dunia manusia. Saat akan masuk, tiba-tiba angin tornado super besar menghadangnya yang langsung melemparkan siluman daun sampai terkapar. Wansing pun mengeluarkan jurus tapak sakti andalannya untuk menghadapi tornado tersebut, tapi terlalu lemah sehingga dengan mudahnya dimentalkan sampai salto berkali-kali di udara. Gokong pun terbang masuk ke tengah pusaran angin tersebut, dan dalam sekejap berhasil menghentikan angin tornado tersebut yang ternyata pelakunya adalah Xiao Qian, jelmaan dari anjing setia Dewa Erla.
Bang Anjing bilang, boleh juga lo Bang monyet sakti Sun Gokong. Skill lo masih lumayan meskipun yang sekarang hanya punya 20% kekuatan lo. Benar itu barulah Wan Xing dan Go percaya kalau biksu gondrong tersebut benar-benar Sun Gokong yang asli. Bang Anjing bilang, haha, dulu dia memang raja monyet, kalau sekarang cuma tinggal tanpa monyetnya doang. Lanjut membawa skuad Gokong memasuki alam dewa. Dalam sekejap mereka pun tiba di Istana Langit. Wan Xing dan Gao pun langsung terpana melihat kemegahan Istana Langit dan ingin bertemu langsung dengan Dewa Erlang. Bang Anjing jawab, kata bos Erlang yang boleh menemuinya cuma Kerasakti aja, yang lainnya harus menunggu di sini. Gokong pun masuk sendirian. Tibanya di dalam Dewa Erlang menyambutnya. Weh kawan lama, udah ribuan tahun kita nggak ketemu, gimana kabar lu? Masih jomblo? Bang monyet jawab, maaf gue nggak dengar. Lu turun ke sini dong. Dalam sekejap Dewa Erlang pun udah berada di dekat Gokong. Gokong bilang, gini bang, gue mau minta tolong. Dewa dan siluman masih aja saling menghabisi selama ribuan tahun ini. Abang bisa bantu mendamaikannya kan? Erlang jawab, maaf net, gue nggak bisa. Gokong punya usul, gini bang, jika gue bisa menyegel Inkiro klan iblis di neraka dunia, maka para dewa wajib membebaskan semua klan iblis. Gimana? Dewa Erlang jawab, gini deh monyet, lu kan udah dibuang klan iblis, kenapa lu masih repot-repot mau nolong mereka? Ditambah lagi menyegel Inkiro iblis sangatlah sulit. Dulu, lu yang full power aja kesulitan menyegelnya, apalagi lu yang lemah kayak sekarang. Mustahil. Kerasakti jawab, jangan khawatir, selama Inkiro itu tersegel, maka klan iblis akan tetap lemah. Jadi pasukan kerajaan langit nggak perlu meringkus mereka dan bisa mundur, dan kedua dunia pun akan aman dan damai. Dewa Erlang jawab, oke fine, gue beri lu satu kesempatan, dan gue akan merahasiakan ini dari Istana Langit sampai lu berhasil melaksanakannya. Gokong bilang, terus abang nggak mau bantuin gue? Erlang jawab, lu ini udah monyet beban lagi. Gokong bilang, bang tahu kan, gue udah kehilangan semua kekuatan gue, kekuatan neraka dunia pun dijaga ketat. Gue gak akan sanggup kalau sendirian, gue butuh bantuan yang mumpuni. Dewa Erlang pun memutus anak buahnya Anjing Xiaotian untuk membantu Gokong. Bang Anjing protes, kok malah bawa gue bang, kan udah 1000 tahun berlalu, kenapa bang monyet masih juga suka ikut campur urusan antara dewa dan siluman? Ya udahlah dibantu. Oh ya, di mana neraka dunia itu berada? Gokong terkejut karena Erlang gak memberitahu lokasi pada Xiaotian. Ditambah lagi Gokong juga udah lupa jalan ke sana karena udah 1000 tahun berlalu. Gao pun menyarankan untuk bertanya ke Kak Chun pemilik kedai tua karena dia tahu segalanya dan pasti juga tahu jalan ke neraka dunia tersebut. Setibanya di sana Gao pun langsung digampar sampai terlempar dari lantai 2 dan jatuh terkapar. Asli lemah banget. Kak Chun pun keluar dan bilang, kalian masih berani datang lagi ya? Gao pun memohon, please Kak. Cuma lu yang bisa bantu kami, lu kan selalu ingin melindungi klan iblis dan cuma inilah kesempatannya. Chunjo, gara-gara kalian bisnis gue jadi hancur, gue rugi banyak. Gao membujuk lagi, saat ini di dalam maupun di luar klan iblis, seluruh siluman berkeliaran tak tentu arah dan diburu. Jika dewa dan siluman bisa berdamai, itu juga akan menguntungkan bisnis kakak. Kak Chunjo, percuma aja klan iblis sudah nggak bisa ditolong lagi. Wan Xing ikut membujuk, tante salah, dia ini adalah Kerasakti Sun Gokong, dengan adanya dia, klan iblis pasti bisa tertolong. Chun pun bilang, konon katanya gerbang ke neraka dunia berada di gunung api, tempat di mana Inkiro iblis disegel selama ribuan tahun. Tapi belakangan ini terjadi keanehan pada Inkiro iblis. Kabarnya di dalam kota sedang diadakan festival memuja Raja Iblis. Semua siluman diizinkan tinggal di kota selama 3 hari. Jika kalian ingin masuk, inilah kesempatannya. Gao bilang, Kak Chun, tolonglah beritahu jalan ke kota api tersebut. Kak Chun jawab, maaf gue nggak bisa ngasih tahu. Pokoknya besok pagi kalian harus minggat dari sini. Gue cuma pingin hidup sederhana dan kaya raya. Gue nggak peduli klan iblis mau bangkit atau enggak. Yang penting kalian jangan ganggu bisnis dan mata gue lagi. Pukong jawab, oke fine, gue turutin kemauan lo. Kami bakal pergi besok. Dan gue yakin pasti ada siluman lain yang tahu jalan ke sana. Jujur gue nggak sanggup melihat para dewa mendangdutkan lebih banyak siluman lagi. Lanjut pergi. Paginya saat di jalan Gokong bilang, 1000 tahun yang lalu saat gue mengawal biksu Tong Samcong beban ke barat, gue kebetulan lewat dan singgah di kota api tersebut. Mudah-mudahan gue masih bisa mengingat kembali jalan ke sana. Ternyata Kak Chen berubah pikiran sehingga bersedia menunjukkan jalannya dan gabung skuad Gokong. Mereka pun jadi gembira. Tak lama mereka pun tiba di gerbang masuk kota api. Chen bilang kalau malam ini akan diadakan upacara penyembahan Raja Iblis. Pastinya sangat ramai oleh siluman dan itulah waktu terbaik untuk menyusup masuk. Malam pun tiba, semua siluman pun serentak joget TikTok bareng diiringi musik tabuhan gendang koplo. Asli gendang koplo siluman banget. Bu Chen bilang teknik penyamaran gue sangat singkat dan kalian harus nahan napas dan konsentrasi agar nggak ketahuan oleh klan iblis. Lanjut pembagian pil bernama kepompong mayat selangga 1000 tahun untuk membantu menahan napas. Lanjut mereka semua pun memakannya dan langsung membor di keramaian. Tiba-tiba penjaga iblis mencegat mereka. Semuanya pun tampak cemas takut penyamarannya terbongkar. Ternyata jurus penyamarannya berhasil mengecoh penjaga sehingga melihat mereka seperti siluman dan mengizinkannya masuk.
Sedangkan para iblis sedang hanya dalam tarian dipimpin oleh dukun iblis dan terlihat seluruh siluman terhisap kekuatannya. Tiba-tiba Wansing ikut terhisap dan jadi lemas. Chen heran, ini kan cuma mempengaruhi siluman, kenapa dia manusia bisa kena? Dan bersamaan seluruh aura iblis masuk ke patung Raja Iblis. Tiba-tiba Bu Chen juga terpengaruh dan muncul tanda hijau di tangannya dan bergumam. Bakalan tulang putih bakal berakhir di gue. Wansing yang udah lemas pun dibawa oleh Gao ke tempat aman. Sedangkan para iblis satu persatu memasuki portal menghilang menuju ke neraka dunia. Tiba-tiba Kak Chun ikut pingsan dan untungnya disambut oleh Gokong. Bersama keluar jiwa kupu-kupu dari hidung Wangsin dan dilihat oleh dukun iblis sehingga tahu ada penyusup dan memerintahkan seluruh siluman untuk menangkap skuad Gokong. Dalam sekejap mereka pun dihadang oleh prajurit iblis. Xiao Qian pun pasang badan dan menyuruh mereka segera kabur dari sana. Lanjut dengan secepat becak mengajar para iblis tersebut. Asli Bang Anjing galak banget. Skuad Gokong pun tiba di sebuah rumah terbengkalai dan tanpa sadar mereka terus diawasi oleh Hong Her melalui cermin ajaib dan langsung menugaskan Paman Shin menghabisi Gokong. Bu Chen bilang sihir penyamaran kalian udah berakhir, waktu kita nggak banyak lagi, di depan adalah gunung api, tinggal sedikit lagi dan kita nggak boleh gagal, masih ada satu cara terakhir. Lanjut Chen membakar dupa dan mengeluarkan ilmu sihirnya. Saat mencium bau dupa, seketika Gokong merasa pusing karena teringat semua utang-utang pinjolnya. Dan akhirnya tumbang dan pingsan. Ken baru sadar kalau dupa itu khusus untuk bangsa siluman dan manusia kayak Gokong gak sanggup menahannya. Ken coba membangunkannya tapi gagal. Go bilang gawat kalau dia gak bangun juga sampai dupa habis terbakar, dia bakal terjebak dalam mimpi buruknya selamanya. Sedangkan dupa udah hampir habis terbakar. Sedangkan Bang Anjing sedang asik-asiknya membebak-belurkan seluruh siluman di sana. Melihat kondisi genting tersebut, Gao berwasiat. Jika Gokong bisa menyegel lintir iblis di kota api, maka klan iblis akan aman selamanya. Jadi jaga diri lu baik-baik Kak Chen. Lanjut membeli Chen dengan seluruhnya dan menggunakan jiwanya memasuki alam mimpi Gokong dan menemukan Gokong yang sudah membantu dilindungi oleh tabir gaib. Bang Gao coba menyadarkannya dengan memanggil-manggilnya, tapi percuma dan masih membantu. Gao pun bersujud memohon, wahai Bang Monyet, tolong selamatkan dan lindungi klan iblis. Lanjut menggunakan seluruhnya untuk memecahkan tabir pelindung tersebut demi membangunkan Sun Gokong dan berhasil. Bersamaan Gokong pun kembali tersadar. Sayangnya Gao pun sirna menyisakan hanya baju kreditnya aja. Lanjut seluruh yang mengikat Chen pun ikut lenyap dan sangat bersedih dibuatnya. Gokong pun sangat shock melihat pengorbanan Gao. Chen bilang, weh monyet, lihat, Bang Gao berwajah mengorbankan nyawanya agar lu bisa mewujudkan kedamaian antar dewa dan siluman. Awas saja kalau lu sampai gagal gue habisin lo. Tiba-tiba muncul Paman Shin yang langsung mencekik membanting dan menerjang Gokong sampai terkapar. Gokong bilang, woi teman lama, lu udah lupa sama gue ya? Paman Shin malah langsung menyerang Chen tapi berhasil ditangkis oleh Gokong dengan pelindung gaibnya. Dan bilang, saat seluruh klan iblis mencap gue sebagai pengkhianat cuma lu seorang yang enggak. Lanjut meledakkan dirinya sampai sirna tak berbekas sehingga membuat Paman Shin dan pasukan siluman auto terpentalan terkapar. Bersamaan bola jiwa Gokong memasuki tubuh Wansing. Kak Chen pun langsung membawanya kabur dari sana. Paman pun melapor kalau Gokong telah berhasil ditamatkan. Hong Her sang gembira dan bilang, haha bagus om, meskipun kerasakti Sun Gokong punya 720 nyawa, tapi jika berani memasuki daerah kekuasaan gue ini, ke 720 nyawanya itu bakal langsung gue habisin semuanya sekaligus. Asli sok master banget. Kak Chun dan Wansing telah tiba di kota api dan bilang inilah neraka dunia tempat Ho Iblis disegel. Tapi Sun Bopong udah terlanjur tiada, percuma kita tiba di sini. Persamaan muncul Xiao Tian di sana dan nanya, lah, yang lain mana? Chun jawab, Kerasakti dan Gao udah tamat. Xiao Tian bilang, nggak mungkin, Gokong nggak bisa ditamatin. Dan benar aja tak lama Gokong muncul dari kandang ayam nggak lecet sedikit pun. Aslinya wah Gokong banyak banget. Semuanya pun sangat gembira melihatnya hidup kembali. Gokong bilang, segel akan segera terbuka dan langsung bergegas pergi ke tempat segel itu berada. Tiba-tiba Chun merasakan kameramen sedang merayap mengikutinya. Asli kameramen mupeng parah. Bersamaan tanda hijau muncul lagi di tangannya menandakan umur yang udah gak lama lagi dan berwasiat. Bang Monyet, lu harus tepati janji lu yang akan membuat perdamaian antara dewa dan siluman sehingga siluman bisa hidup bebas lagi. Lanjut melemparkan mereka dengan sihir dan menangkap kedua siluman yang membuntutinya dengan selendangnya. Chun pun menyuruh Gokong segera pergi dan biar dia yang menghadapi seluruh siluman untuk mengulur waktu.
Gokong pun terpaksa nurut. Chun pun menghabisi kedua siluman Mupeng tersebut, lanjut menerjangi ribuan siluman yang datang menyerang. Asli Tante Chun cantik parah. Ribuan siluman Mupeng pun gak ada habisnya muncul dan menyerang Kak Chun, hingga pada akhirnya Kak Chun kewalahan dan terluka parah sampai muntah marjan. Berasa umurnya udah gak lama lagi, dia pun berubah ke form iblis terkuatnya, jadi iblis bulan atas, dan dalam wujud tersebut dengan mudahnya menghabisi ribuan siluman di sana. Asli siluman bulan OP parah. Melihat itu, Paman Sin pun terpaksa turun tangan langsung dan dengan mudahnya menghabisi siluman bulan. Alhasil bulan pun hancur bersamaan, Chun pun sirna tak berbekas. Asli Om Sin tega banget. Nah, itu Gokong pun hanya bisa menang kesedihannya dan lanjut akan menyegel inti roh klan iblis. Gokong pun melihat segel tersebut terletak di dasar jurang neraka, lanjut memperbaikinya dengan kekuatannya. Tiba-tiba digagalkan oleh Hong Her dengan kekuatan apinya dan sekonyong-konyong menyegel trio Gokong dalam tabir gaib, sehingga nggak bisa keluar. Xiao Qian pun menolong memanggil bantuan pasukan langit, dan dalam sekejap prajurit dan kopra langit pun tidak terbang menuju ke sana. Hong Her pun bilang, emang pikir dengan bantuan prajurit dan kopra langit bisa ngalahin gue? Lanjut mengikat mereka bertiga dengan kekuatan saktinya. Wan Xing nanya, bukannya di tiga alam Raja Iblis adalah kakak angkat Bang Monyet? Xiao Qian bilang, itu dulu, sekarang di mata keranjang klan iblis, kerasakti tak lebih hanyalah pengkhianat yang ingin dihabisi oleh seluruh siluman. Wan Xing nanya lagi, apa Bang Monyet beneran bisa menebak janji abang menyelamatkan bangsa siluman? Xiao Qian jawab, mana mungkin lah, dia sekarang bukan kerasakti lagi, tapi cuma monyet biasa. Gokong pun emosi dan mampu melepaskan ikatan tersebut, lanjut bilang, lu benar, ini semua salah gue, kalau aja gue nggak seampas ini, maka Gao dan Chen nggak bakal jadi korban. Wan Xing bilang, abang monyet nggak salah, yang salah tuh si Hong Her. Hong Her bantah, kita terakhir sebagai siluman, udah seharusnya berjuang demi klan iblis, tapi lu Sun Gokong selamanya bakal jadi aib bagi bangsa siluman. Lanjut menyerangnya bertubi-tubi dengan jurus apinya dan mengakhirinya dengan molong Gokong dalam bola api. Wan Xing meminta Xiao Qian menolongnya. Xiao Qian jawab, percuma itu bola api abadi samadi, nggak mungkin bisa ditembus. Lanjut Hong Her meledakkan tubuh Gokong sampai sirna tak berbekas. Wan Xing pun sangat sedih melihatnya. Para prajurit langit pun mendarat di sana dengan kondisi lemah tak berdaya. Bayangan hitam pun bilang dari cermin aja. Jutaan pasukan langit yang datang ke kota lu udah gue buat nggak berdaya, tinggal lu abisin aja. Dan dengan senang hati Hong Her melakukannya. Lanjut memerintahkan jutaan siluman menghabisi seluruh pasukan langit yang udah nggak berdaya di sana sampai sirna jadi abu. Asli pasukan langit lemah banget. Ternyata jiwa Gokong menemui gurunya. Guru pun bilang, Gokong, gara-gara gue lu harus mengalami bencana ini. Gue juga tahu maksud kedatangan lu. Gue pengen tanya satu hal. Jika gue memberi lu satu kesempatan lagi, apakah lu menyesal telah mengorbankan hasil pertapaan lu selama ribuan tahun ini demi menyegel inti roh iblis? Meskipun konsekuensinya ditolak di tiga alam, dibenci kaum siluman kaum lu sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat dan gak diterima dewa-dewa di langit dan manusia di bumi karena lu dianggap monyet siluman jahat. Gokong jawab, gue gak tahu guru. Guru bilang, dek monyet, terkadang beberapa hal harus mengikuti hati nurani. Selama lu bersikap baik, lu bakal bebas. Silakan lakukan apa yang ingin lu lakukan. Lanjut menghilang. Bersamaan guru membangkitkannya kembali. Dan seketika Gokong pun telah muncul kembali di neraka dunia dan berusaha memperbaiki segel yang telah rusak sehingga terjadi guncangan dahsyat. Dan akhirnya Gokong pun berhasil memperbaiki segel di dasar jurang neraka jadi utuh seperti sedia kala. Hong Her pun tiba di sana dan bilang, woi monyet, kenapa lu masih hidup? Wan Xing dan Xiao Qian pun sangat gembira melihatnya. Gokong jawab, inti roh iblis sudah disegel kembali. Sekarang seluruh siluman yang ada di kota ini nggak bisa menggunakan kekuatan sihirnya lagi. Jadi bertobatlah. Hong Her nggak terima, bohong dan seakan menyerang Gokong. Tiba-tiba gak bisa bersamaan asap merah muncul memasuki tubuh Wan Xing. Akibatnya seketika Wan Xing jadi lepas kendali menghancurkan ikatannya dan seketika pingsan berubah ke wujud aslinya seorang siluman. Dewa Erlang bersama jutaan pasukan langit pun muncul di sana dan bilang, woi Hong Her, beraninya lu menentang takdir langit dengan melepaskan kekuatan siluman yang telah ditahan selama ribuan tahun tanpa izin. Apa lu tahu tindakan lu ini akan membuat seluruh bangsa siluman akan dihukum sangat berat? Gokong heran, bro, bukannya kita udah sepakat, asalkan dia berhasil menyegel inti roh klan iblis, lu bakal melepaskan bangsa siluman. Dewa Erlang malah jawab, maaf bro, klan dewa dan klan siluman selamanya nggak akan mungkin pernah berdamai.
Popong emosi jadi udah memanfaatkan gue. Dari awal lu sengaja nunggu gue menyegel inti klan iblis agar para siluman kehilangan kekuatan sihirnya. Sehingga lu bisa dengan leluasa menghabisi seluruh siluman di kota api ini tanpa perlawanan. Ongir bilang, gue monyet pengkhianat gak usah sok peduli dan sok baik. Klan iblis yang gue pimpin selamanya gak akan pernah tunduk ke istana langit. Lanjut menyuruh pasukan siluman yang menyerbu dewa elang. Ternyata para siluman telah kehilangan kekuatan sihirnya. Alhasil dengan gampangnya pasukan langit justru balik menghabisi para siluman tersebut. Gokong pun hanya bisa terdiam menyaksikan seluruh bangsanya dihabisi tentara langit tepat di depan biji mata keranjangnya. Enggak tega Gokong pun mengeluarkan kekuatan penghenti waktunya dan seketika perang pun terhenti. Baik prajurit langit dan pasukan siluman sama-sama terdiam mematung. Xiao Tian bilang, percuma aja bang, lu bisa kehabisan tenaga demi menyelamatkan mereka semua. Dan bersamaan petualangan Gokong menyadarkan Om Xian dari kendali bayangan hitam. Dan seketika teringat kata-kata bayangan hitam kalau siluman wanita itu adalah senjata gaib tongkat sakti Sun Gokong yang menyegel linti roh klan iblis. Bersamaan Gokong kehabisan tenaga sehingga kedua pihak pasukan bisa bergerak lagi dan pasukan langit pun lanjut menghabisi para siluman lagi. Dalam sekejap Om Xian membawa tubuh Wan Xing ke samping Gokong dan bilang, "Wahai teman lama, ingatan gue telah kembali sepenuhnya." Gokong jawab, "Maaf harap kedua, gara-gara gue klan iblis lagi-lagi dalam kesulitan." "Abang gak membenci gue kan?" Paman Xing jawab, "Ya enggak lah, cepat bawa gadis ini pergi dari sini, dia adalah kuncinya." Wan Xing ini sebenarnya adalah jelmaan tongkat suci lo yang menyegel inti roh iblis. Ketika dia menyerap kutukan dan kebencian yang cukup, hati iblisnya gak akan sanggup menahannya sehingga akan hancur. Hanya kipas pisang dari putri kipas besi yang bisa melepaskan kutukannya. Pergilah ke gua banana. Dan ingat lalu masih monyet yang paling gue hormati, yang dulu sangat tampan tapi sekarang udah kusam. Lanjut tertawa dan mengorbankan jiwanya masuk ke tubuh Gokong demi memulihkan kekuatan Gokong. Dan seketika Gokong pun pulih kembali. Lanjut meninju tanah yang langsung membuat gempa lokal merobohkan seluruh yang ada di sana. Sehingga otomatis perang antar bangsa siluman dan pasukan langit pun terhenti. Lanjut membawa Wan Xing menghilang kabur dari sana. Bersamaan Xiao Tian juga ikut kabur dari sana. Singkat dan sambil menggendong Wan Xing, Gokong telah tiba di mulut gua banana untuk meminta pertolongan putri kipas. Tiba-tiba laba-laba plastik penjaga gua bilang, "Gua banana cuyu ini udah disegel Pak RT setempat, jadi nggak ada yang boleh masuk." Bersamaan muncul Xiao Tian di sana dan bilang, "Woi, dia ini Raja Monyet Sun Gokong." Gokong kesal, "Woi anjing, ngapain lu datang ke sini? Pasti lu diutus Dewa Elang buat mata-matain gue kan?" Xiao Tian jawab, "Ya enggak lah bang, tubuh manusia lu udah lenyap. Jika bertindak gegabah lagi, Bang Monyet pasti akan benar-benar musnah tak bersisa." Meskipun Wan Xing adalah jerman tongkat sakti lu, tapi dia dikutuk kebencian. Jika lu sampai tamat, maka klan iblis nggak akan punya harapan. Mendengar nama klan sakti Sun Gokong disebut, kedua laba-laba plastik itu langsung menjelma jadi dua cewek cantik dan meminta tolong. "Kayaknya tuan kami putri kipas dalam bahaya, tolong segera selamatkan dia." Dan langsung mempersilakan Gokong masuk ke dalam gua. Saat sibuk membuka segel, tiba-tiba bayangan hitam muncul. Hong He protes, "Lu bilang kebencian bisa membangunkan data sakti, mana?" Bayangan hitam jawab, "Ya sabarlah dek, kita harus menunggu kebencian itu terkumpul cukup lama." Hong He jawab, "Oke fine, gue turutin perkataan lo." Setibanya di dalam gua, ternyata putri kipas sudah jadi tengkorak. "Apanya yang mau ditolong? Mentang-mentang cantik gak gini juga minta tolongnya." Dan laba-laba jelasin, "Jadi Raja Iblis Kerbau marah dan membuat Ratu Kipas jadi kayak gini. Jadi kami mohon selamatkan Ratu Kipas. Karena cuma dia yang bisa menolong Abang Monyet." Xiao Tian mencegahnya, "Please dah, ini apanya yang mau ditolong? Nolong nguburin." Ditambah lagi pertempuran di gunung api udah membuat tubuh manusia abang hancur. Gokong bersikap, "Sudahlah, emang lo punya cara lain, enggak kan?" Lanjut menggunakan separuh jiwanya untuk menghidupkan kembali putri kipas dan ajaknya berhasil. Gokong pun bilang, "Kakak ipar, gue punya satu permintaan sebagai ganti udah menghidupkan lo kembali." Putri kipas bilang, "Dasar monyet. Emang siapa yang nyuruh lu bangkitin gue? Malah nggak tahu diuntung." Kedua gadis laba-laba pun mengaku mereka lah yang meminta. Putri kipas pun bilang, "Oke fine, karena gue nggak mau berutang budi kalau jadi sebutkan keinginan lu monyet." Gokong bilang, "Gue mau minjam kipas sakti lu untuk menghilangkan kutukan di tubuh gadis ini." Putri kipas pun mengeluarkan kipas saktinya dan memperingatkan, "Gue nggak tanggung jawab ya kalau sampai make up gadis ini luntur." Lanjut putri kipas mengibaskan kipas saktinya dan dalam sekejap mereka berdua pun auto pindah alam.
Dan seketika Wansin terseret telah berada di dalam kubah pelindung dari sambaran petir buatan Gokong dan nanya, ini di diskotik mana ya? Gokong jawab, petir-petir ini adalah wujud sesungguhnya dari kutukan lo, dan gue sengaja menanda sampai kutukan lo benar-benar hilang dari tubuh ngebadut lo. Wansin bilang, tapi ini adalah wujud manusia terakhir abang. Gokong jawab, gak apa-apa, gue udah siap dengan segala resikonya. Wansin bilang, gue udah ingat siapa gue sebenarnya. Gue gak lebih hanyalah pion yang dimanfaatkan untuk menyegel Raja Iblis di jurang tersebut. Apakah semua ini layak bagi abang? Gokong jawab, demi klan iblis melindungi lu sangatlah sepadan, dan petir pun berhenti menyambar, yang artinya kutukan pun telah menghilang. Ya, tiba-tiba bayangan hitam merasukinya dan membuat Wansin tanpa sadar menyerap jiwa Gokong. Bayangan hitam pun bilang, hebat juga lo monyet. Gokong nanya, lu siapa? Bayangan hitam jawab, nanti juga bakal tahu. Dan akhirnya tubuh manusia Gokong pun sirna jadi bola jiwa terserap masuk ke dalam tubuh Wansin. Lanjut giliran bayangan hitam menyerap bola inti jiwa Wansin yang udah menyatu dengan jiwa keras sakti. Di dunia nyata Gokong dan Wansin belum juga sadar. Xiao Tian pun jadi khawatir. Tiba-tiba malah muncul Hong Her di sana dan bilang, Mama memang hebat, sengaja menanggapkan Gokong buat gue. Bersamaan bayangan hitam muncul memberikan inti jiwa Wansin ke Hong Her. Hong Her pun sangat gembira menerimanya dan bilang, setelah gue membebaskan ayah gue akan membantu lu mengkudeta sang kaisar langit, wahai dewa ruang. Sontak Xiao Tian terkejut mengetahui fakta kalau ternyata bayangan hitam yang sesungguhnya adalah dewa. Sepertinya kali ini klan iblis bakal benar-benar musnah gak bersisa. Tiba-tiba dewa muncul di sana dan mencabut paksa inti Wansin dari tubuh Hong Her. Gak ada satupun dewa termasuk sang kaisar langit yang mampu menyelamatkan ayah lo atau lanjut menghilang dari sana. Tapi lihat kelakuan para dewa langit Wansin sekarang bilang, akhirnya hari ini tiba juga hari di mana gue akan membentuk kembali 3 alam, lanjut menyerap kekuatan inti jiwa dewa langit sehingga bisa membuka mata ketiganya dan jadi dewa dengan kekuatan tanpa batas. Di alam bawah sadar yang dewa kegalauan, tiba-tiba Gokong mendengar suara dunia bilang, lu selalu menganjur memelayan jiwa inti sebagai aib bagi lo. Kenapa lu harus berprasangka dan lanjut mengeluarkan api dari masalahnya ada dalam hati lu? Jadi siluman bukanlah jadi masalah, dan Gokong pun tersadar di dunia nyata. Bersama cahaya si Raja Iblis terbebas dari sana, dan Tian muncul di sana dan bilang, dalam semua ini adalah bosnya sendiri si dewa ruang. Dia ingin membuka dan mengaktifkan tiba terjadi gempa iblis ketiganya untuk menghancurkan dari 3 alam dan menciptakan ulang kembali sesuai dengan keinginannya. Dan jika sempat ulang berhasil membuka mata ketiganya, maka nggak ada satu biji makhluk hidup pun yang bisa mengalahkannya. Gokong jawab bisa dihabisi, masih ada yaitu gue sana. Tibanya di gunung api Gokong mendapati bencana lalu hancur dan Gokong gaib bebas. Tiba-tiba dilemparkan oleh Black Hole dan bilang, akhirnya lo mengerti setelah meninggalkan ribuan tahun lamanya. Hanya dengan 2 jari yang melemparkan Gokong sangat jauh sampai terkapar. Asli Black Hole tapi Raja Iblis dan bilang, kita para siluman hanya bisa jadi iblis dan tak mungkin jadi dewa apalagi Buddha. Lanjut mencekik Gokong secara wild dari Tian coba menolong, tapi dengan sekali kibas langsung terpental dan terkapar. Asli cok manja banget. Terjadi bencana. Tiba-tiba tubuh Wansin perlahan sirna. Gokong bilang, menjauh dari Black Gokong, kalau nggak tubuh lu bisa musnah sirna selamanya. Wansin malah bilang, gue memang senjata sakti untuk menyegel roh jahat. Selama ini gue selalu menolak jati diri gue dengan menjadi pembasmi siluman. Tapi sekarang saatnya gue menerima jati diri gue ini. Dan seketika seluruh tubuh Wansin sirna menjelma jadi energi yang menyegel dan menetralkan Black Gokong yang jahat, si Raja Iblis yang sesungguhnya. Dan seketika hancur dan kembali menyatu ke dalam tubuh Gokong asli. Dan sekarang kekuatan Gokong pun telah dimurnikan dan telah pulih sepenuhnya full power. Sedangkan di langit Dewa Lang telah berhasil membuka mata ketiganya dan dengan kekuatan mata ketiganya menciptakan badai petir untuk menghancurkan ketiga alam, yakni alam manusia, alam dewa, dan alam siluman. Tiba-tiba Gokong dengan wujud full monyetnya muncul dengan tongkat sakti raksasanya menggagalkan aksi Dewa Lang tersebut dan bilang, Erlang, lu udah merencanakan cuma ini licik juga lu ya. Gue gak akan ikhlas jika ketiga alam jatuh ke tangan lo. Erlang ancam, coba aja, jika lo berani menghalangi jalan gue, terpaksa lo gue dangdutkan. Kala Sakti pun langsung menggunakan tongkat saktinya untuk membentuk Erlang, tapi terhenti karena langsung disentrum dengan kekuatan petir dari mata ketiga Erlang. Lanjut terjadi benturan antara tongkat sakti Gokong dan tombak sakti Erlang. Lanjut jual beli serangan tingkat dewa pun terjadi silih berganti dan keduanya pun tampak imbang. Bosan gini-gini aja terus, Erlang pun bersiap mendudai pertarungan dengan menggunakan ulti terkuatnya, jurus ribuan tombak sakti petir.
Gokong pun juga udah menyiapkan ulti terkuat tandingannya. Alhasil terjadi benturan super dahsyat antara Raja Iblis terkuat dan Dewa terkuat di langit dengan level kekuatan di luar nalar asli epic parah. Erlang pun tidak mulai kewalahan memanggil bantuan Anjing Xiaotian. Setibanya di sana bukan menolong Erlang, Xiaotian justru malah mendorong Gokong dengan menyatu dengan tongkat saktinya. Alhasil Gokong pun mendapat kekuatan baru dan berhasil mengalahkan serangan pamungkas Erlang sehingga terjadi ledakan hebat yang melemparkan keduanya jatuh ke bumi. Dan saat mendarat mata ketiga Erlang pun tertutup sedangkan Gokong melihat di langit ternyata badai petir yang dibuat Erlang untuk menghancurkan ketiga alam gak juga menghilang padahal Erlang udah dikalahkan. Gokong pun terpaksa terbang kembali ke langit dan dengan tongkat emas saktinya menahan seluruh sambaran petir tersebut agar gak mengenai dunia sehingga kehabisan energi dan kelelahan. Nah itu Raja Kerbau bilang, adik kami akan membantu lo, tiga alam bisa terhindar dari kehancuran cuma tergantung dari lo. Lanjut Raja Kerbau bersama istrinya Ratu Kipas dan anaknya si bocah merah Hongher dan seluruh siluman mentransfer kekuatan mereka ke Gokong dan seketika sumbangan seluruh kekuatan siluman yang ada di dunia merasuki tubuh Gokong dengan memberikan kekuatan super dahsyat yang membuat Gokong mampu menghancurkan pusaran petir tersebut. Sehingga sambaran petir pun terhenti. Sayangnya Gokong tetap tersedot masuk ke dalam pusaran petir tersebut dan saat menelan tubuh Gokong bersamaan pusaran petir itu hancur dan menutup sirna selamanya. Seluruh siluman pun bersorak gembira melihatnya. Hongher pun takjub dengan kekuatan sungguhnya Gokong. Raja Kerbau bilang baru tahu ya betapa gilanya kekuatan Gokong. Makanya wajar aja dia bergelar Raja Iblis Kerasakti Gokong. Di kediamannya Erlang bilang, udah ribuan tahun tapi lu masih aja suka ikut campur urusan orang lain. Kerasakti bilang, oke, sampai jumpa 1000 tahun lagi. Lanjut Erlang dibawa oleh tentara langit untuk dihukum dan dipenjara di istana langit selama 1000 tahun akibat semua kejahatannya. Saat mengendarai awan saktinya Gokong teringat saat dia menemui gurunya memprotes kenapa gurunya pilih kasih ke Huanxing. Padahal Gokong dan Huanxing sama-sama muridnya. Guru memberikan alasan kalau dia udah tahu takdir Huanxing yang menyedihkan dan umurnya nggak akan panjang. Makanya dia perlakukan lebih istimewa. Lagian dia juga jelmaan tongkat emas sakti Gokong. Jadi tubuh manusia seutuhnya yang Kerasakti dapatkan dengan susah payah bertapa selama ribuan tahun kini telah sirna tak berbekas bersamaan gelar Dewa Budanya juga dicabut. Dan sekarang kembali ke tubuh Kerasaktinya tapi dia ikhlas menerimanya dan bertekad akan mengulang pertapaannya dari awal lagi dan tamat.